Kang Askar belum bisa. Dini Kamalia Dini belum. Oke. Ya. Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Saya siapa saja foto dan catatan. Untuk sementara catatan dulu. Nanti 10 menit sebelum ditutup, saya persilakan teman-teman untuk memfoto slide-slide-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalamu ala rasulillah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah pertemuan yang kelima ya hari ini kita membahas tentang sebentar. Oke, Yusing udah ya? 4 kali, Bun. Bentar, kok nggak ada ya? Nah ini, bentar ya, teori dasar. Bentar, teori penyebab penyakit. Oke, sebentar saya sharekan dulu. Kok nggak ada di sini? Oke, ini. Ya. Ada yang masuk lagi, sebentar. Oke, teman-teman hari ini hari ini kita akan bahas materi yang memang ini adalah lanjutan dari kemarin yin yang fenomena yin yang qi dengan Yusing. Nah, disinilah teman-teman tertantang atau adventure-nya di sini ya, di PPL dan PPD ini. Oke. Sebentar, saya mute-kan semua. Oke ya. Baik. Kita bahas yang sebentar saya geser dulu ke sini. Oke. Ya, ini. Oke. Baik. Nah, ini teori dasar sakit itu kalau misalnya ada perbedaan yang cukup berbeda dengan pengobatan modern sekarang. Kalau di medis ini kan kita kenal virus, bakteri gitu ya. Kalau di ilmu pengobatan klasik ini kalau virus dan bakteri itu tergolongnya berbeda ya. Nanti ada di golongan 3 atau golongan 4. Nah, kalau di ilmu pengobatan klasik ini, penyakit terbagi menjadi golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Ini faktor eksogen atau PPL. Oke. Nah, faktor PPL ini datangnya adalah dari luar tubuh kita. Ada 6. Bentar ya, mudah-mudahan benar di 6. Saya kan nggak bisa. Oke, pertama adalah angin. Oke. Yang kedua adalah dingin. Yang ketiga adalah panas. Yang keempat adalah lembab. Yang kelima adalah kering. Yang keenam adalah api. Saya nggak ulang ya. Perlu diulang? Oke. Angin, dingin, panas, lembab,
Teh ada suaranya teh. Kenapa? Oh, nggak di semua kok, semua juga nggak ada suaranya.
Assalamualaikum. Bu, nggak ada suaranya di Zoom. Oke, ada suaranya sekarang? Ada suara? Allahu Akbar. Ya, ya. Ada. Sinyal, Ya, baru ada nih. sinyal. Allah. Ya. Saya ulangi ya. Berarti yang tadi nggak kerekam ya? Oke, ulangi ya. Faktogen tadi udah ya. Yang dingin itu apa namanya? PPL itu terbagi menjadi 6. Angin, dingin, panas, lembab, kering, dan api. Ya. Angin, dingin, panas, lembab, kering, dan api. Saya bahas satu-satu ya. Angin. Angin muncul ketika perubahan musim. Oke, salah satunya adalah terpapar pada musim panas yang banyak kemarau. Itu kan banyak anginnya ya. Oke. Nah, angin ini terbagi menjadi beberapa. Pertama adalah angin adalah faktor eksogen primer karena dingin, lembab, kering, dan panas. Tergantung ya angin yang menyerang tubuh. Nah, ini misalnya kelumpuhan muka, terus sumbatan reak angin di dalam meridian ya. Oke, yang kedua adalah angin karena patogen panas atau yang ditandai oleh penyebaran ke atas dan keluar. Panas darurat. Contohnya adalah dia sumbatan hidung, nyeri kepala, tenggorokan gatal. Jadi dia menyerang bagian kepala dan muka. Ya, yang lengkapnya nanti ada di slide berikutnya yang Anda teman-teman nanti bisa foto. Yang ketiga adalah angin bertiup karena perubahan cuaca tadi juga sudah disebutkan yang pertama, tapi ini lebih kuat dan berubah cepat. Ya, itu disebutnya biangin. Contohnya berpindah-pindah nyeri di sendi. Oke. Terus misalnya teman-teman kan tahu yang namanya angin duduk. Nah, atau ini sudah dipijit kok. Pindah kemana si anginnya pindah. Nah, itu salah satunya angin yang dia bertiup dengan cepat dan tidak menetap. Berpindah-pindah, itu sifatnya angin. Tapi yang terakhir adalah ada angin yang menetap. Dia tidak berpindah-pindah, tapi menyerang bagian atas tetap. Contohnya vertigo, muntah-muntah, ya. Kejang itu akibat daripada angin. Karena anak-anak kejang salah satunya adalah panas, kejang itu karena angin, ya. Oke, sekarang yang nomor 2, dingin. Dingin muncul pada musim dingin. Kalau kita Indonesia musim hujan ya. Oke. Selain itu terpapar oleh baju tipis, berkeringat ya, terhadap dingin setelah berkeringat atau kehujanan ya, dan mengarungi air pada musim dingin. Ya, pada musim dingin. Dan ini menimbulkan patogen dingin. Ciri-cirinya adalah dia menghabiskan panas di dalam tubuh. Jadi energi panas di dalam tubuh hilang. Salah satunya adalah tangan kaki dingin. Akibatnya anggota gerak dingin, nyeri dingin di daerah selaput dada, epigastrium, dan perut. Ada yang suka kram perut kan? Nah, tiba-tiba atau diare yang berisi makanan yang tidak tercerna. Ciri-cirinya adalah diarenya tidak berbau. Diare tidak berbau itu kondisi perut dingin. Ya. Oke, nafas tidak berbau. Ya, BAB pun tidak berbau, kentut pun tidak berbau kalau yang dingin itu, ya. Oke. Air jernih, air seninya jernih, nggak kuning. Itu pertanda dingin. Oke. Yang kedua, dingin ditandai oleh kontraksi dan stagnasi. Kontraksi berarti sangat mules dan stagnasi menetap.
Nah, ini mengakibatkan gangguan pembukaan dan penutupan pori-pori. Ya, salah satunya adalah kontraksi spasmodik atau tendon meridian kram. Nah, kram kaki salah satunya di antara meridian bagian luar. Oke, ada stagnasinya energi dan darah. Oke, adanya nyeri. Nah, salah satunya ini karena dingin, nyeri tapi pada musim dingin. Takut dingin, kecuali yang memang jarang mandi ya. Tapi misalnya kita mau wudhu, takut, ya takut. Oh, tadi salah apa? Oh, anu di tempat yang ada audionya jadi harus stop. Takut dingin ya, oke. Takut dingin, tidak berkeringat. Nah, contohnya ini deh, tidak berkeringat dan pergerakan terbatas dari anggota badan. Oke. Sekarang yang ketiga, panas. Panas terdapat pada musim panas, ya. Ya, pada musim panas. Suhunya sangat tinggi, terpapar panas. Oke. Panas ditandai oleh panas yang berlebihan karena faktor dibentuk dari api matahari. Oke. Nah, salah satunya adalah demam tinggi, gelisah, haus, keringat. Nah, demam yang berkeringat ini patogen panas. Tapi kalau demam tidak ada keringat berarti itu patogen dingin. Bedain ya. Oke. Yang kedua adalah panas ditandai oleh penyebaran ke atas menghabiskan cairan. Biasanya ini mempengaruhi kepala dan mata. Pandangan kabur, pusing. Ini terjadi sama saya kemarin tuh. Vertigo sebelah, pusing, mata sakit, kayak mau keluar gitu mata tuh. Salah satunya itu ya. Terus pori-pori terbuka. Mata kan yang ketika panas ini sangat mudah masuk angin karena pori-porinya terbuka. Keringat berlebihan ya. Keringat berlebihan menghabiskan cairan. Terus salah satu ciri yang paling kuat adalah pipisnya kuning. Ya, pipisnya kuning. Atau kalau misalnya kita terlalu terpapar udara panas matahari, tiba-tiba pusing dan pingsan. Oke, yang C itu karena kelembaban tinggi. Panas patogen sering pula bergabung dengan lembab patogen. Apa yang disebabkannya? Salah satunya dari makanan yang kita makan. Ya, ciri-cirinya adalah dia gelisah, tinja lembek, tidak nafsu makan. Di lidahnya ada selaput tebal kuning. Pipisnya juga kuning. Oke, nah sekarang lembab. Lembab salah satunya banyak klien kita ketika melangkah terasa ada beban berat di kaki. Itu salah satu ciri lembab. Yang kedua adalah keringatnya berbau. Nafasnya berbau. Keringatnya bau asam. Ya, semakin terpapar matahari, terpapar keringat, berbau. Oke, ya. Pertama adalah ya, salah satunya menyebabkan karena terpapar air, terpapar masa waktu hujan atau udara lembab atau diam di ruangan lembab. Ya. Oke, pertama adalah lembab ditandai oleh berat dan kental. Pasien sering mengeluh sakit. Rasa berat di kepala seperti terbungkus sepotong kain. Ada kan yang aduh, si kepalanya itu kok sakit luar biasa, itu lembab, ya. Terus ada cairan yang keluar, luka bernanah, eksim basah, keputihan, terus ada bisul, ya. Bisul itu salah satunya lembab, ya. Lembab berat dan kental, bisul. Terus itu salah satunya ya. Oke. Lembab ditandai oleh kekentalan dan stagnasi. Salah satunya yang diserang adalah di lidahnya itu selaputnya membandel. Tinjanya kental dan sulit dikeluarkan. Oke. Ada sumbatan air seni.
Ini dikarenakan tadi kan bi angin ya, menetap demam lembab. Salah satunya adalah tifus dan eksim. Berarti kalau tifus masuknya ke kekentalan dan stagnasi lembab. Lihat orang-orang yang tifus kan lidahnya kuning lembab kayak gitu ya, selaputnya tebal kayak gitu. Oke. Terus lembab merupakan faktor yin patogen yang melemahkan yang dan mudah menyumbat aliran qi ini. Jadi lembab dia membuat stagnasi menyumbat qi karena melemahkan yangnya sendiri. Contohnya, penuh dalam dada. Air seni jarang. Oke. Terus gangguan gerak usus dan tinja kental. Kram perut. Ususnya melilit. Itu salah satunya dikarenakan lembab faktor yin. Ya, oke. Nah, catatan di garis bawah yang ini. Limpa menyukai kering. Garis bawahi ya. Dan tidak menyukai lembab. Jadi ketika tambah lembab, organ limpa tambah berat. Ada yang ya, ada yang limpa, ada yin limpa, ada yang limpa. Nah, yang limpa ini terganggu ya. Terus yang menyebabkan adalah bagian epigastrium dan perut, nafsu makan berkurang, tinja encer, buang air kecil berkurang, dan odem. Nah, ciri-cirinya ada odem. Oke. Oke, ya, sip. Sekarang kering. Kering merupakan qi yang banyak pada musim panas. Oke, pada musim panas. Terbagi menjadi dua juga. Kering mengkonsumsi cairan tubuh dan mengakibatkan kekeringan pada hidung dan tenggorokan. Saya selalu kasih konsumsi ini lemon. Orang-orang yang kering seperti ini, saya sudah banyak minum teh 2 liter, 3 liter kok masih kering, berarti kelembabannya kurang. Jadi saya selalu kasih air lemon ya. Karena asam itu dia nahan air keluar. Oke, salah satunya itu tadi mulut kering, haus, kulit pecah-pecah, dan lain-lain. Yang kedua adalah kering patogen sering mengganggu fungsi paru-paru. Ya, kita sudah bahas ini, fungsi paru-paru itu mempunyai fungsi penyebaran, penurunan, dan pelembaban. Jadi ketika paru-paru kering melukai hidung atau mulut, tenggorokan kan suka sakit tenggorokan, serak, nah salah satunya itu. Ada batu kering juga kan. Nah, jadi kelembabannya tidak ada. Oke, kalau saya selalu kasih salah satu herbalnya adalah VCO, ya. Oke, jangan dikasih minyak jaitun. Minyak jaitun tambah kering. Kalau dikasih minyak jaitun, insya Allah tambah kering. Oke, jangan juga dikasih sambiloto. Sambiloto itu kering, dingin kering. Oke, sekarang api. Api hampir sama dengan panas. Tapi dibedakan kalau api ini memang sangat dalam kondisi ekstrim dibandingkan panas yang tadi. Ya, karena yang api ini disebabkan oleh energi ekses. Jadi energinya yang ekses terdapat pada musim panas. Tapi muncul pada musim yang lain. Oke, ada derajatnya, ada derajat 1, 2, 3, tapi yang paling parah adalah di derajat ketiga ketika api terberat dan mempunyai 3 cirinya ini. Ada faktor yang 3 ini. Pertama adalah api adalah faktor yang patogen ditandai ke atas, hampir sama ya. Ciri-cirinya adalah yang tadi haus berkeringat sama aja, bisul sama aja. Tapi ini gusi bengkak. Oke. Terus gelisah, tidak bisa tidur, emosional, ya koma. Terus yang lainnya adalah delirium tuh kayak halusinasi dan lain-lain ya, kayak gitu. Oke. Yang kedua adalah api menyerang mengkonsumsi cairan yin. Apa yang timbul? Dia demam tinggi. Ya, terus bibir dan tenggorokan kering. Konstipasi dan air seni jarang, salah satunya adalah buang air besar keras ini. Oke,
Yang ketiga, C. Api menggerakkan angin ke atas, menyebabkan gangguan darah. Nah, salah satunya teman-teman suka nyalahin ini sakit leher karena bantal. Ternyata ini karena memang karena api itu tadi mengkonsumsi banyak cairan gitu ya. Terus koma itu salah satunya. Terus denyut nadi cepat. Oke. Di sini kita tadi golongan 1 sudah. Sekarang Ili dan Fuki ini, lihat. Ili dan Fuki. Kalau Ili itu energi jahat. Oke, berasal dari udara atau lingkungan yang kotor. Oke, lingkungan yang kotor. Penyakit ini mudah menular. Oke. Sehingga menimbulkan wabah. Salah satunya sekarang COVID. Nah, ya. Datangnya mendadak. Oke, dan menyerang dengan cepat apabila jika kondisi imunnya rendah. Terus memburuk dan gawat. Ini COVID banget ya. Oke. Ili mungkin merajalela jika ditunjang oleh perubahan cuaca yang tidak menentu atau iklim yang tidak baik. Oke. Salah satunya kemarau panjang, hujan angin, banjir. Ini salah satunya ini akan tambah gitu. Oke, teman-teman, ada waktu untuk memfoto. Nah, kalau perilaku musibah dan ini saya tidak usah menerangkan, hanya faktor organ Zangfu ini cairannya ya. Emosi, kalau emosi insya Allah nanti saya akan terangkan tersendiri, tidak di sini karena ini pembahasannya sangat detail. Saya akan bahas di sini dulu yang golongan 4. Ini organ 4 ya, golongan 4 itu hampir sama dengan PPL, tapi dari dalam. Tadi kan PPL itu kayak ada angin, tapi ini dari dalam, dari organnya, organ Zangfunya. Angin dalam, panas dalam, lembab dalam, kering dalam, dingin dalam, api dalam. Nah, terus karena cairan lendir, stagnasi darah, dan faktor keturunan ya. Oke, teman-teman, silakan yang siapin kameranya untuk memfoto. Silakan foto dulu yang ini. Oke, ada waktu sekitar beberapa menit. Silakan difoto. Sudah siap difoto? Oke. Sip. Ini. Silakan foto. Oke. Ini. Nanti ini bahasnya tersendiri ya. Oke. Ini silakan. Foto. Oke. Ini. Foto. Oke. Ini. Foto. Oke. Ini foto. Yang di IG nanti minta temennya yang di Zoom ya. Temen yang di IG nanti minta fotonya yang di Zoom. Kayaknya di sini juga bisa sih. Di IG juga bisa difoto. Oke. Udah? Oke. Ini. Oke. Ini. Oke. Ini. Sip. Oke. Ini. Oke. Ini. Mumpung masih ada waktu. Sip. Oke. Oke. Sip. Ini. Oke. Ini. Oke. Ini. Semuanya tadi saya sudah terangkan ini ya. Semuanya sudah saya terangkan.
detailnya, ciri-cirinya, terus apa aja yang diserang di sini. Oke. Sip. Oke. Nah, ini emosinya nanti saya bahas ya, tapi silakan aja dulu di foto. Kenapa? Karena nanti klien Anda akan banyak sakitnya di sini. Bukan hanya faktor PPL, PPL golongan 1 dan PPL golongan 4. Tapi kebanyakannya adalah sakitnya di PPD. Jadi Anda ketika mau menerapi ini, yang difokuskan ini dulu, ya. Selain PPL 1 dan PPL selain ILI, golongan 4. Oke. Oke. Nah, nanti saya akan bahas semuanya ya, tentang berpikir terutama. Kebanyakan orang-orang itu lemahnya ketika lembab, ketika kering, ketika ini di berpikir ini. Oke, ini. Sedih. Nah, sedih itu luar biasa. Sedih ini menghabiskan betul-betul energi. Takut. Sekarang banyak ketakutan. Takut ini, takut itu, takut macam-macam ketakutan. Oke. Oke, ya. Sip. Nih, salah diet. Anda seorang terapis yang minta pasiennya diet. Hati-hati Anda menerapi orang-orang yang ingin diet. Jangan sampai salah. Saya tidak pernah memberikan herbal untuk pelangsingan dulu sebelum semua organnya baik. Sebelum emosinya stabil. Sebelum orangnya menerima dulu tubuhnya, mencintai tubuhnya dulu. Saya nggak akan pernah ngasih obat diet dulu. Hati-hati teman-teman yang fokus kepada kecantikan, main hajar, oke langsing. Tapi setelah itu, boom, lebih gemuk 3 kali lipat dari berat sebelumnya. Oke. Nah, ini yang kebanyakan ini. Cairan lendir dan stagnasi darah. Dan ini yang menyebabkan nanti ada dingin semu, panas semu gitu. Oke. 1 menit lagi nih. Oke. Lendir. Ini kalau teman-teman memiliki pasien yang lendir, itu agak sulit, bukan agak sulit, agak lama sembuhnya. Jadi kalau teman-teman punya pasien lembab, punya pasien yang lendir, itu butuh waktu. Oke, ini. Sip. Stagnasi darah itu insya Allah bisa dengan cepat kalau kita tangani. Kalau lendir, lembab itu sedikit sulit. Oke. Ya. Udah ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Videonya nanti saya akan share ke grup. PR-nya adalah membuat mapping. Di mapping
Anda buat gambar, boleh pakai gambar, boleh hanya huruf dengan warna-warna pensil pulpen berwarna. Anda boleh tahu ya mapping ya gitu dengan api, angin yang kayak gitu ya. Oke, istighfar 3 kali. Astagfirullah. Doa penutup majelis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ya. Umi.